Minahasa mengakui bahwa tulisan tangan yang diserahkan kepada istrinya itu memang tulisan tangan dia. AKBP Dodi Prawira Negara, salah satu terdakwa kasus narkoba jaringan Teddy Minahasa, menunjukkan bukti kertas kecil kepada hakim, berisi tulisan tangan Teddy yang mengajak Dodi untuk bermain curang dalam persidangan. Teddy mengajak Dodi bermain licik untuk bebas dari jeratan hukum dengan cara mengkambing hitamkan Samsul Ma'arif dan Linda Pujiastuti atau Anita. Bertobat saksi. Hei, bukan itu ya. Saudara Saya bukan stop. pendeta. Stop. Baik, majelis. Saksi, saya kan sudah stop. Kalau saya sudah masuk, semuanya harus tahan diri, ya. Jadi penasihat hukum, ya, kita kan sudah sebut tadi, sekalinya disumpah. Baik. Kalau nanti majelis memungkinkan lagi ada keterangan harus kita sumpah untuk keterangan itu, kita sumpah lagi. Ya. Baik, terima kasih Baik. majelis. Apakah yang mengirimkan pesan dari nomor 0812 1176 4 kali dalam perkara ini pasti Anda sendiri? Yang dengan siapa? Pesan dengan siapa? Dalam perkara ini? Yang mana? Pesan yang mana, Pak? Tadi yang di... Iya, yang mana? Fokusnya yang jelas. Baik. Kan pesan banyak. Saudara Dodi juga pernah Kapolres melaporkan laporan hasil Kamtipmas tiap hari atau masalah yang mana? Baik, saya ambil alih, ya. Baik. Saksi tadi sudah membenarkan bahwa nomor yang disebutkan itu adalah nomor saudara. Kan begitu ya? Baik. Pertanyaan berikutnya. Apakah handphone saudara dengan nomor tersebut seingat saudara hanya saudara yang menggunakan atau ada orang lain? Nah, saya menggunakan kalau Saudara sendiri, tidak pernah orang lain. Namanya juga Tidak. Kapolda ya? siap. Baik. Kalau menyangkut itu tadi, katanya tahu dia tapi tidak terklarifikasi dengan dia. Nanti itu hanya bercanda begitu. Itu kan kata saudara. Saya sudah menjawab. Nggak jelas. Gimana? Maaf, nggak dengar yang mulia. Nah, saya nanyanya juga nggak jelas. baik. Pertanyaannya apa, Pak? Ya tadi pertanyaannya, narasi itu maksudnya apa? Sudah saya jawab. Itu adalah semacam satire narasi agar saudara Dodi tidak melaksanakan seperti itu. Oke. Nah, fakta persidangan sebelumnya saudara bersama pengacara saudara berteriak-teriak mengenai tarik balik dan musnahkan pada tanggal 24 September. Itu adalah sebuah perintah saudara kepada Dodi. Berarti itu ada Jangan hubungannya. kesimpulan pertanyaan. Nah, makanya tenang mengajukan pertanyaan. Silakan. Oke. Saya ganti yang mulia. Baik. Dalam BHK konfrontir berkas Samsul Ma'arif halaman 5.c, saudara mengatakan tujuan dari chat tersebut adalah menjalankan fungsi kontrol saudara kepada Dodi, terdakwa Dodi, untuk mencegah terdakwa Dodi agar tidak menukar BB. Apa itu betul? Berita acara itu sudah saya cabut. Konfrontir. Dan saya lupa. Konfrontir. Ya, Konfrontir dicabut. termasuk saja semua berita acara sebelum tanggal 21 sudah saya cabut. Dan saya pun tidak dapat tembus. Sejak awal kasus ini ada, sejak BB ganti Terawas atau Tawas dan seterusnya tanggal 20 saya menghadap minimal seperempat dan seterusnya, tidak akan saya ulangi lagi, saya tetap dengan keterangan saya hari Senin kemarin. Sampai dengan saya ditangkap di Polda Metro Jaya, saudara saksi ini masih bisa memerintahkan dan mengarahkan saya untuk bergabung dengan dia, dengan saya memberikan ini adalah dari saudara saksi yang diberikan pada istri saya melalui Ida Aryo. Pada saat itu saudara saksi penasihat hukumnya adalah Hendri Yosodiningrat. Izin yang mulia, di sini ada kertas kecilnya, mohon saya bacakan dulu, merupakan tulisan tangan daripada saudara saksi. Setelah bukti kertas dibaca oleh hakim, Teddy tak bisa mengelak dan akhirnya mengakui bahwa itu memang tulisan dari Teddy. Dibenarkan tulisan tangan dari saksi. Benar ya? Oke. Izin yang majelis, kami bacakan lagi yang kertas yang kecil tadi karena kurang jelas mungkin tadi suaranya. Yang kertas ini kami bacakan ulang lagi supaya agak jelas. Baik. Kita beri kesempatan ya demi penegakan hukumnya. Silakan.
untuk Dodi atau istrinya. Contreng 1, komunikasi antara Dodi dengan Arif, tidak ada saksi. Contreng 2, BB yang ditemukan di rumah Dodi. Strip 1, jawab tidak tahu, garis miring, kayu gaharu, milik Arif. Strip kedua, Arif mantan pengedar. Contreng yang ketiga, Dodi harus menyatu dengan saya. Berikutnya, tarik semua keterangan yang memberatkan saya dan Dodi. Berikutnya, buang badan ke Arif. Berikutnya, satu saksi bukan saksi. Berikutnya, skenario penangkapan Anita tetapi Arif yang melanggar rencana dan barang punya Arif. Berikutnya, tidak ada penyisihan BB. Yang terakhir, barang dari Arif dalam kurung, tidak ada saksi tutup kurung. Mohon izin yang mulia, dan ini saya tolak pada saat itu. Saya tidak mau untuk mengaburkan dari suatu tindak pidana. Terima kasih yang mulia. Istri dari Dodi turut memberikan bukti bahwa istri Teddy Minahasa telah mengakui kesalahan yang dilakukan Teddy. Disampaikan oleh Pak Teddy berdasarkan pengakuan beliau, ini dia buat karena atas dasar saya yang minta tolong ke Pak Teddy untuk membantu suami saya, yang sebenarnya adalah istri dari Bapak Teddy yang memang menawarkan kepada saya untuk membantu suami saya, Bapak Dodi, untuk bergabung jadi satu pengacara. Kemudian mencabut kuasa dari Pak Adriel ke Pak Hendrio Sodiningrat. Kenapa istri Pak Teddy melakukan seperti itu? Karena pengakuan beliau sendiri, beliau mengatakan bahwa kali ini Bapak buat masalah tapi melibatkan orang lain. Saya yakin Dodi itu tidak bersalah. Papa harus membebaskan Dodi, itu. Makanya saya yakin kalau dari Bu Merti memang tulus mau membantu saya dan suami saya. Makanya saya mengikuti permintaan Bu Merti waktu itu untuk memberikan surat kuasa ini, memberikan surat dari Bapak ke Pak Dodi. Surat ini diberikan di lapangan parkir Polda Metro waktu itu. Terdakwa kasus narkoba, mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, sempat menawarkan AKBP Dodi Prawiranegara untuk bergabung menjadi satu pengacara. Bahkan, seluruh biaya untuk membayar pengacara akan ditanggung oleh Teddy. Hal tersebut diungkapkan Purnawirawan Polisi Bintang 2, Maman Supratman, yang merupakan ayah kandung dari terdakwa AKBP Dodi Prawiranegara. Waktu si TM sudah ditahan, dia nelpon saya. Menelpon Bapak? Supaya anak saya bergabung dengan dia. Apakah itu bukan intervensi kepada saya? Tapi saya tolak. Bahkan dia bilang, bergabung dengan saya, semua biaya akan saya tanggung. Dan saya sampaikan kepada anak saya, kepada istrinya, jangan mau untuk bergabung dengan TM. Maman mengatakan bahwa pada sekitar tanggal 19 Oktober atau beberapa hari pasca penangkapan terdakwa Teddy Minahasa, dirinya mengaku mendapat telepon langsung dari Teddy Minahasa. Dia telepon saya, dia bilang, saya Teddy Minahasa, saya ada masalah dengan Dodi. Saya minta Dodi bergabung dengan saya dan seluruh biaya akan saya tanggung, katanya, menirukan apa yang disampaikan Teddy. Namun, Maman pun mengatakan kepada Teddy bahwa dirinya memiliki penyakit jantung dan tidak ikut menangani kasus tersebut. Lalu ia menyuruh Teddy menelepon istri Dodi. Dia bilang, Assalamualaikum, saya dengan Teddy Minahasa. Bicara dengan Pak Maman? Ya, saya bilang itu. Saya ketus saja begitu dengan namanya. Mohon izin Pak, supaya Dodi bergabung dengan kami pengacaranya.
nanti seluruh biayanya akan saya tanggung. Itu ucapan dia. Yang saya sampaikan, tadi saya sampaikan saya punya penyakit jantung, kemudian yang mengurus ini adalah istrinya, saya enggak. Tutup. Mengapa Bapak tolak? Saya tidak yakin aja. Ini aja dia sudah menjerumuskan anak saya. Bagaimana nasib anak saya kalau bergabung dengan dia? Pasti akan didikte sama dia. Seorang bintang 2 memerintahkan anak buahnya untuk berbuat tindak pidana masalah narkoba. Saya baru menemui pimpinan seperti ini. Selama 32 tahun saya di polisi, tidak pernah ada pimpinan seperti ini.